Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Sekarang kita akan membahas pembagian isti'arah berdasarkan al-lafdzil mulaim bi'tibaril lafdzil mulaim, yaitu berdasarkan lafaz yang menyertai isti'arah tersebut. Apakah lafaz yang menyertai isti'arah tersebut sesuai dengan musyabbah bihinya atau sesuai dengan musyabbahnya. Sebelumnya kita sudah membahas pembagian isti'arah bi'tibariz zat, berdasarkan zatnya. Sekarang akan membahas pembagian isti'arah bi'tibaril lafdzil mulaim. Faslun, fasal fi taqsimil isti'arati, di dalam pembagian isti'arah ila murasyahatin, pada murasyahah, wa mujarradatin dan mujarradah, wa mutlaqatin dan mutlaqah. Nah, ini nanti akan dijelaskan apa yang disebut dengan isti'arah murasyahah, apa yang disebut dengan isti'arah mujarradah, apa yang disebut dengan isti'arah mutlaqah. Al-isti'aratu, adapun isti'arah, ingkurinat, jika apabila dibarengkan apa isti'arah ba'da tamamil isti'arati, setelah sempurnanya isti'arah. Nah, setelah sempurnanya isti'arah bidzikril qarinatil mani'ati, dengan menyebutkan qarinah al-mani'ah. Bidzikril qarinatil mani'ati, dengan menyebutkan qarinah al-mani'ah, yang mencegah makna aslinya. Yang disebut dengan tamamul isti'arah ini adalah kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'alahu, itu pertama. Yang kedua, alaqatuhu al-musyabahah, yaitu hubungan antara makna hakiki dan makna majazinya adalah hubungan musyabahah, yaitu keserupaan atau tasbih. Dan yang ketiga, harus ada qarinah mani'ah. Apabila tiga hal ini sudah dipenuhi, maka isti'arah tersebut dianggap sudah sempurna, disebut tamamul isti'arah. Wakada, dan begitu juga al-qarinah mani'ah, dan begitu juga al-qarinah mani'ah ba'dal muayyinati, setelah qarinah muayyinah, bikasril ya'i, dengan kasrahnya ya. Jadi qarinah itu ada dua, ada qarinah mani'ah, yaitu qarinah yang mencegah makna aslinya. Yang kedua disebut dengan qarinah muayyinah, yaitu qarinah yang menentukan apakah makna yang diinginkan dari makna majaznya itu A atau B. Misalnya suatu lafaz memiliki makna majaz lebih dari satu atau mustarak. Nah, apa yang diinginkan dari salah satu makna yang lafaz mustarak ini? Apa A atau B? Nah, ini butuh namanya qarinah muayyinah. Qarinah yang menentukan makna majaz apa yang diinginkan. Fala yu'addu, maka tidak dianggap, tidak dihitung, yu'ta, apa lafaz yu'ta, min qaulina, dari perkataan kita, ra'aitu bahron fil hammami yu'ti, ra'aitu, melihat aku, bahron, akan bahar, fil hammami, di dalam pemandian air panas, hammam ini, yu'ti, yang memberi siapa bahar, yu'ti, yang memberi siapa bahar. Nih, tajridan, akan tajrid. Tajrid ini maksudnya adalah isti'arah mujarradah. Li'annaha,
karena sesungguhnya yu'ti qarinatun adalah qarinah muayyinatun yang menentukan ba'da tamamil isti'arati bil mani'ah setelah sempurnanya isti'arah bil mani'ati dengan qarinah mani'ah allati yang hiya adapun mani'ah atau allati fil hammami ialah lafat al-hammam. Nanti akan saya jelaskan ulang nanti ini setelah menjelaskan apa itu isti'arah murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Bima dengan sesuatu yulaimu, ai bisyai'in dengan sesuatu yulaimu yang sesuai apa ma ayunasibu sesuai apa ma al musyabbah bihi terhadap musyabbah bihi al musta'ara al musta'ara minhu yang dimaksud dengan musyabbah bihi ini sama dengan al musta'ar minhu famurasyahatun maka disebut dengan isti'arah murasyahah. Jadi yang dinamakan isti'arah murasyahah adalah isti'arah yang disertai lafaz yang sesuai dengan musta'ar minhunya atau musyabbah bihinya. Nah, ini yang sesuai dengan musyabbah bihi. Itu sama dinamakan apa isti'arah? Itu sama dinamakan apa isti'arah? Bidzalika dengan murasyahah bidzalika dengan murasyahah tersebut litarsyhiha karena menguatkan isti'arah ai takwiyatiha menguatkan isti'arah bidzikril mula ini dengan menyebutkan lafaz yang sesuai dengan musyabbah bihinya. Ini langsung ke contoh. Nahu contohnya ra'aitu melihat aku asadan akan asad fil hammami di dalam pemandian air panas. Lahu ialah bagi asad labidun adapun labid yaitu bulu tengkuk ya. Bulu tengkuk, bulu yang apa ya, yang berkumpul di bahu. Ini namanya labid ya. Ka'inabin seperti lafaz inab mengikuti wazan inab. Labid jam'u libdatin jamak dari lafaz libdah kasidratin seperti lafaz sidrah. Libdah ini bulu tengkuk ya. Wahia dan adapun labid, apa yang dimaksud dengan labid itu? Ma adalah sesuatu talabbadah yang berkumpul apa ma min sya'ril asadi dari bulu asad, bulu singa atau harimau ala mangkibihi atas baunya asad, ala mangkibihi atas baunya asad. Jadi bulu yang menjuntai di bahunya asad. Nah, ini yang disebut dengan labid. Faqauluhu maka adapun perkataan musannif fil hammami lafat al-hammam yaitu lafat al-hammam fil hammam qarinatun adalah qarinah mani'ah maksudnya. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif lahu libat yaitu lahu libat tarsyihun adalah tarsyih yaitu yang murasyahah isti'arah murasyahah li'annahu karena sesungguhnya qauluhu labidun min mulaimatil musta'ari minhu yaitu dari hal-hal yang sesuai dengan musta'ar minhu atau musyabbah bihi. Ini contohnya ya. Ra'aitu asadan fil hammam. Nah, ini sampai di sini ini dinamakan ya, dinamakan isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Karena yang disebutkan di sini adalah musyabbah bihi yaitu asad yang menunjukkan pada rajulun syuja. Jadi asad ini menunjukkan pada rajulun syuja yaitu laki-laki yang pemberani. Cuman untuk menunjukkan rajulun syuja sebagai musyabbahnya yaitu maka digunakanlah musyabbah bihi ya. Musyabbah bihinya. Musyabbah bihi ini adalah asad ya. Nah, kemudian fil hammam ini adalah qarinah mani'ah, yaitu qarinah yang mencegah makna asad itu, lafaz asad itu dimaknai makna aslinya, makna hakikinya. Nah, ini yaitu al-hayawan al-muftaris. Kemudian ada lafaz mulaim. Ya, lahu libat. Lahu libat ini adalah lafaz yang sesuai dengan asad. Asad
yaitu al-hayawan al-muftaris. Karena yang punya bulu tengkuk itu bukan rajulun syuja, tapi Asad sebagai al-hayawan al-muftaris. Karena lahu libat ini sesuai dengan musyabbah bihinya yaitu Asad, maka ini dinamakan isti'arah murasyahah. Karena ini lebih sesuai dengan musyabbah bihinya dibanding musyabbahnya. Musyabbahnya adalah rajulun syuja. Sementara musyabbah bihinya adalah asad atau al-hayawan al-muftaris. Nah ini lahu libat lebih sesuai dengan musyabbah bihinya al-hayawan al-muftaris. Karena rajulun syuja tidak memiliki bulu tengkuk. Yang memiliki bulu tengkuk itu adalah asad, yaitu al-hayawan al-muftaris. Karena itu ini dinamakan isti'arah murasyahah. Karena ini menguatkan ya, menguatkan isti'arah ya, menguatkan adanya isti'arah di dalam ra'aitu asadan fil hammam. Wa in kurinat bima yulaimul musyabbah al musta'ara lahu fa mujarradah. Dan jika dibarengkan apa isti'arah bima dengan sesuatu yulaimu yang sesuai apa ma al musyabbaha terhadap musyabbah al musta'ar lahu sama musyabbah ini maksudnya musta'ar lahu famujarradatun maka disebut dengan mujarradah aitu sama dinamakan apa isti'arah bidzalika dengan mujarradah tersebut ditajridiha karena tercabutnya isti'arah karena mengosongkan isti'arah atau mencabut isti'arah an ba'dil mubalaghati dari sebagian berlebih-lebihan ya an ba'dil mubalaghati dari sebagian berlebih-lebihan tashbih maksudnya berlebihan di dalam menyerupakan antara rajulun syuja dengan asad dengan al-hayawan al-muftaris. Lima karena sesuatu fihi di dalam mujarradah min dha'fi da'wal ittihadi dari lemahnya klaim kesatuan alladzi fil isti'arati yang ada di dalam isti'arah. Nah ini saya langsung kembali ke contoh biar jelas. Ra'aitu asadan fil hammam ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah karena musyabbah bihnya yang disebutkan yaitu asad. Namun sebelum sampai pada musyabbah bihi yang disebutkan ini ada proses yang perlu didahului sebelum menjadi isti'arah tasrihiyah. Pertama, untuk menjadi isti'arah pertama harus ya ada tasbih. Ada penyerupaan antara musyabbah dengan musyabbah bihi. Penyerupaan antara rajulun syuja dengan al-hayawan al-muftaris. Ya, al-hayawan al-muftaris. Kemudian proses yang kedua, iddia annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Bahwasanya ada klaim bahwasanya rajulun syuja itu sama dengan al-hayawan al-muftaris. Nah, rajulun syuja itu adalah bagian ya dari al-hayawan al-muftaris. Nah, sampai di sini ini namanya mubalaghah fit tashbih. Yaitu mubalaghah fit tashbih yaitu penyerupaan ya yang mubalaghah ya. Nah, dibanding misalkan mengatakan ar-rajulu syuja kal asad, maka mengklaim bahwasanya rajulun syuja adalah asad itu lebih mubalaghah ya, lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah. Karena itu ya di sini ketika ketika lafaz yang disebutkan atau al-lafzul mulaim itu lebih sesuai dengan musyabbah, nah, lebih sesuai dengan musyabbah, maka ini seakan-akan mencabut mubalaghah fit tashbih. Seakan-akan ya, seakan-akan mencabut mubalaghah fit tashbih, yaitu adanya klaim bahwasanya
musyabbah itu adalah musyabbah bihi. Dengan adanya lafadz mulaim yang sesuai dengan musyabbah, maka klaim bahwasanya rojulun suja itu adalah singa, adalah al-hayawan al-muftaris, ini menjadi lemah. Makanya ini disebut dengan isti'arah mujarradah. Misalnya ya, nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu silahun. Ra'aitu melihat aku asadan akan asad. Ini asad ini artinya rajulun syuja fil hammami di dalam pemandian air panas. Ini korinah mani'ah. Lahu silahun ialah bagi asad silahun adapun pedang. Nah, ini. Lahu silahun. Nah, adapun bagi asad silahun adapun pedang. Nah, ini disebut dengan al-lafdul mulaim, yaitu lafaz yang sesuai dengan musyabbah bih, dengan musyabbahnya rajulun syuja. Nah, dibanding musyabbah bihi, yaitu al-hayawan al-muftaris. Karena tidak mungkin al-hayawan al-muftaris, asad yang bermakna al-hayawan al-muftaris itu memiliki pedang. Yang memiliki pedang itu adalah rajulun syuja. Sehingga ini al-lafdul mulaim, yaitu lahu silah, lebih sesuai dengan ar-rajulun syuja atau musyabbah. Nah, lebih sesuai dengan musyabbahnya. Faqauluhu, maka adapun perkataan musannif, lahu silah, yaitu lahu silah tajridun ialah isti'arah mujarradah, li'annahu karena sesungguhnya qauluhu lahu silah mim mulaimatil musta'ari lahu ialah bagian dari hal-hal yang sesuai dengan musta'ar lahu, yaitu musyabbah. Wa huwa adapun musta'ar lahu ar-rajulu syuja adalah laki-laki yang pemberani. Ar-rajulu syuja adalah laki-laki yang pemberani. Kalau di atas yaitu contoh ra'aitu asadan fil hammam lahu libat. Lahu libat ini lebih sesuai dengan musyabbah bihi, yaitu al-hayawan al-muftaris. Tapi di contoh ini lahu silah, al-lafdul mulaim ini lebih sesuai, lahu sila ini lebih sesuai dengan musyabbahnya, yaitu ar-rajul syuja. Karena itu ini disebut dengan isti'arah mujarradah. Wa illam taqtarin, wa illam taqtarin, jika tidak berbarengan apa isti'arah bima dengan sesuatu yulaimu yang sesuai apa ma al musta'ara minhu pada musta'ar minhu walal musta'ara lahu dan musta'ar lahu famutlaqatun, maka disebut dengan isti'arah mutlaqah. Aitu sama dinamakan apa isti'arah bidzalika dengan mutlaqah tersebut, liitlaqiha karena terlepasnya isti'arah anit takyidi dari membatasi atau dari batasan bisyai'in dengan sesuatu mimula imatil musta'ari minhu dari hal-hal yang sesuai dengan musta'ar minhu wal musta'ari lahu dan musta'ar lahu. Nahu ra'aitu asadan fil hammam. Ra'aitu melihat aku asadan akan asad fil hammami di dalam pemandian air panas. Ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah mutlaqah, ya. Disebut dengan isti'arah tasrihiyah karena yang disebutkan adalah musyabbah bihi. Disebut dengan mutlaqah karena tidak ada lafaz, ya, yang disertai, tidak ada lafaz yang menyertai yang sesuai dengan musyabbah bihi atau yang sesuai dengan musyabbah. Nah, ini. Sementara contoh ini, ra'aitu asadan fil hammami lahu silah, ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah mujarradah. Disebut dengan tasrihiyah karena yang disebutkan di sini adalah musyabbah bihi. Disebut dengan mujarradah karena ada lafdzul mulaim yang sesuai dengan musyabbah. Kemudian di contoh selanjutnya yaitu ra'aitu asadan fil hammam lahu libat, ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah murasyahah. Kenapa disebut dengan tasrihiyah? Karena yang disebutkan adalah musyabbah bihi.
Kenapa disebut dengan murasyahah? Karena ada lafadz yang menyertai yang sesuai dengan musyabbah bihi. Kemudian ini contoh di sini barusan belum dijelaskan. Fala yu'addu yu'ti min qaulina ra'aitu bahran fil hammami yu'ti tajridan. Ini kan. Barusan sudah dijelaskan bahwa yang bisa dikatakan mujarradah atau murasyah atau mutlaqah setelah isti'arahnya sempurna dengan menyebutkan qarinah mani'ah dan qarinah muayyinah. Nah, contoh ra'aitu bahron fil hammam yu'ti. Yu'ti ini tidak bisa ya, tidak bisa disebut dengan isti'arah mujarradah karena mungkin anggapannya lebih sesuai dengan bahar. Bahar ini artinya orang yang dermawan. Nah, orang yang dermawan dengan adanya lafadz yu'ti. Kenapa ini tidak bisa disebut dengan isti'arah mujarradah? Karena yu'ti ini ya, karena yu'ti ini adalah qarinah muayyinah. Qarinah muayyinah bukan lafadz yang sesuai dengan musyabbah. Melainkan yu'ti ini adalah disebut dengan qarinah muayyinah. Karena bahron ini ya, makna hakikinya adalah laut. Bahron makna hakikinya adalah lautan seperti yang kita ketahui. Namun bahron dimaknai makna hakikinya itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada qarinah mani'atil hammam. Sehingga bahron ini harus dimaknai makna majazinya. Nah, makna majazi dari bahron ini ada dua. Bisa bahron ini makna majazinya al-alim, bisa makna majazinya yaitu al-jawad, orang yang dermawan. Nah, untuk menentukan makna majazi yang mana yang diinginkan, apakah al-alim atau orang yang dermawan, maka didatangkanlah qarinah muayyinah. Nah, qarinah muayyinah yu'ti. Sehingga yu'ti ini tidak bisa disebut dengan al-lafzul mulaim lil musyabbah. Karena ini adalah qarinah muayyinah. Demikian pembahasan mengenai definisi isti'arah murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.